Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, saya akan membawakan kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Kang Tanto bersama 4 temannya, di mana salah satu temannya yang bernama Indra mengambil rokok yang ada di atas sesajen. Alhasil, ketika pulang, Indra ini mengalami demam tinggi hingga kesurupan dan gak sembuh-sembuh. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kejadian ini dialami oleh Kang Tanto bersama 4 temannya, sebut saja namanya Ujang, Indra, dan 2 orang pendaki baru. Kang Tanto adalah warga asli Majalengka yang tinggal persis di kaki gunung Ciremai ini. Dan dia pun udah beberapa kali naik ke gunung itu, tetapi selalu melewati jalur warga lokal dan bukan jalur pendaki resmi. Singkat cerita, sekitar jam 1 siang berangkatlah menuju pos 1 melalui jalur warga lokal. Di tengah perjalanan, barulah mereka berbelok menuju pos 1 dan masuk ke jalur pendakian resmi. Setelah 1 jam perjalanan, tibalah mereka di pos 1. Dan semua berjalan lancar ketika itu, nggak ada hambatan sama sekali. Lalu mereka pun istirahatlah di situ sekitar 30 menit sambil ngerokok, santai. Dan sekitar setengah 3 sore, lanjutlah mereka jalan menuju pos 2. Sekitar jam 4, tibalah mereka di pos 2. Dan di situ pun semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Setelah istirahat sebentar di pos 2, mereka pun lanjut menuju pos 3. Pas waktu maghrib, sekitar jam 6 sore, tibalah mereka di pos 3. Dan mereka pun ngediriin tenda di sini sambil sholat maghrib, ada yang masak, dan Kang Tanto di sini dia hendak membuat api. Lalu dia pun mencari kayu bakar yang ada di sekitaran tenda. Ketika Kang Tanto sedang mengumpulkan kayu bakar, dia merasa seperti ada yang mengawasi. Tiba-tiba sekitar jarak 5 meter di depannya Kang Tanto berdiri sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang dan menutupi wajahnya menghadap ke arah Kang Tanto. Lalu Kang Tanto pun kaget dan segera bergegas lari menuju tenda. Sesampainya di tenda, Ujang, temannya Kang Tanto yang memiliki kemampuan untuk merasakan adanya makhluk halus, ngomong ke Kang Tanto, "Kenapa Kang lari-lari?" Lalu Kang Tanto pun jawab, "Nggak ada apa-apa Kang." "Bukan," kata Ujang, "soalnya ada makhluk yang ngikutin kamu itu dan masih memperhatikan kamu." Lalu kagetlah Kang Tanto di situ. Dan sekitar jam 10 malam mereka pun lanjut jalan menuju pos 4. Di sini formasi perjalanannya, Indra berjalan paling depan dan 2 pendaki baru ini menyusul di belakang, kemudian diikuti oleh Ujang dan Kang Tanto paling belakang. Sekitar 30 menit perjalanan, mereka pun bertemu persimpangan. Nah, di sini Indra yang jalannya paling depan ngambillah jalur ke kiri. Setelah jalan-jalan beberapa saat, nggak nyampe-nyampe, tiba-tiba Indra keprosok masuk ke jurang. Dan sontak teman-teman yang lain pun narik tangan Indra. Dan untungnya jurang itu nggak terlalu dalam. Dan Indra sempat pegangan sama rumput-rumput ilalang yang ada di situ. Dan ketika itu Indra hanya membawa lampu penerangan petromak. Dan lampu itu pun pecah di situ. Dan mereka pun kembali ke titik awal. Lalu ngambillah jalur ke sebelah kanan. Nggak berapa lama, tibalah mereka di pos 4. Dan istirahatlah sekitar 15 menit di situ dan lanjut jalan lagi ke pos 5. Sekitar jam 1 malam, tibalah mereka di pos 5. Dan alhamdulillah, perjalanan menuju pos 5 ini semuanya lancar, nggak ada masalah di situ.
dan mereka pun ngecamp di situ. Nah, sekitar jam 2 malam ketika mereka hendak tidur, dari luar tenda terdengar suara anak ayam yang mengelilingi tenda mereka. Ciap, 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 ciap. Dan suara anak ayam ini lumayan lama, ada sekitar 5 menit. Mendengar suara anak ayam itu, Kang Tanto pun melirik ke arah jendela tenda yang memang ketika itu nggak ditutup. Di sini Kang Tanto kaget. Dia ngeliat sosok kuntilanak terbang melayang mengelilingi tenda mereka. Dan setelah kemunculan sosok kuntilanak itu, tiba-tiba terdengarlah suara serombongan orang yang sedang lari-lari kecil menuju ke atas sambil ngomong, "Hei ho, hei ho, hei ho." Mereka pun semua ketakutan dan diam di dalam tenda. Dan suara itu berhenti tepat di tenda mereka. Dan salah satu dari mereka nanya nih ke tendanya Tanto, "Siapa ini?" Lalu Tanto pun jawab di situ, "Pendaki, Pak." Lalu rombongan itu pun lanjut ke arah puncak. Setelah kehadiran rombongan itu, mereka nggak bisa tidur sampai pagi. Dan sekitar jam 3 dini hari, mereka pun bersiap-siap untuk summit ke puncak. Sepanjang perjalanan, mereka nggak ketemu sama satu orang pendaki pun. Begitu juga di puncak, nggak ketemu sama rombongan yang semalam. Sepi sama sekali di puncak. Dan setelah puas foto-foto dan istirahat, ngopi di puncak, mereka pun kembali turun. Sekitar jam 10 pagi, mereka pun mampir ke Gua Walet. Di depan Gua Walet, mereka melihat ada sesajen yang masih baru. Dan mereka berpikir, kapan ini sesajen ditaruhnya? Tetapi ketika itu, mereka masih berpikir positif. Mungkin ketika mereka masih di puncak tadi. Lalu lanjutlah mereka turun ke pos 5. Dan di pos 5 ketemu lagi dengan sesajen yang diletakkan di bawah pohon besar, gak jauh dari tempat mereka diriin tenda semalam. Setelah tiba di pos 5, mereka pun lanjut turun lagi menuju pos 4. Setibanya di pos 4, kembali mereka menemukan sesajen yang diletakkan di salah satu pohon besar gak jauh dari pos 4 itu. Dan di sini Indra melihat ada 2 batang rokok yang diletakkan di atas sesajen itu. Lalu Indra pun mengambil rokok itu. Dan di sini Tanto bersama teman-teman yang lain melarang, "Jangan diambil, Indra. Nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri ya." Lalu Tanto pun ngomong di sini, "Setan gak suka sama rokok dia." Lalu di situ kembali mereka berpikir, siapa ya yang meletakkan sesajen di tiap-tiap pos ini? Lalu lanjutlah mereka jalan ke pos 3. Sambil jalan menuju pos 3, Indra pun menikmati rokok yang ia dapat dari sesajen tadi. Kemudian jalan-jalan tibalah di pos 2. Dan mereka pun lanjut lagi ke pos 1. Ketika itu perjalanan mereka lancar, nggak ada hambatan sama sekali. Setibanya di pos 1, mereka melihat ada bapak-bapak yang lagi nata-nata dan ngerapiin sesajen miliknya. Lalu Tanto pun menghampiri bapak-bapak itu. Ketika Tanto tiba di situ, bapak-bapak itu langsung nanya ke Tanto, "Dari mana, Jang?" "Habis muncak, Pak," kata Tanto. "Ujang dari mana?" "Dari Maja, Pak." "Oh, orang sini juga ya?" "Iya," kata Tanto. Di sini Tanto cerita kepada bapak-bapak itu tentang hal yang ia alami semalam. Lalu bapak itu ngomong, "Emang gak dikasih tahu sebelum naik dari base camp?" Ujang pun yang sedikit paham ngomong, "Awalnya kita hanya mau cari-cari rotan, Pak. Akhirnya kita lanjut naik." "Oh, begitu." Lalu bapak itu pun cerita di situ, kalau malam tadi itu adalah malam khusus untuk kunjungan para pemuja-pemuja gunung untuk syukuran di situ. Dan makhluk yang mengelilingi tenda mereka itu adalah penunjuk jalan bagi tamu-tamu itu.
Dan dalam hati Tanto di sini, pantesan semalam mereka bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu dan gak ketemu sama pendaki satupun. Nah, ketika hendak meninggalkan pos 1, di sini mulai nih masalahnya muncul. Si Ujang ngomong ke Tanto, kalau perempuan yang Tanto temui semalam itu masih mengikuti mereka, dan kali ini perempuan itu hendak masuk ke tubuhnya Indra. Dan benar saja, Indra yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba badannya panas, muntah-muntah, tapi nggak ada yang keluar dari muntahnya itu. Lalu mereka pun turun dan mencari warung yang ada di sekitar kampung itu. Setelah bertemu dengan satu warung milik warga lokal situ, Indra pun langsung tiduran di situ. Dan kepalanya Indra pun langsung dikompres sama teman-temannya ini. Setelah istirahat beberapa saat di situ, Indra pun diantar pulang sama teman-teman mereka. Dan setelah mengantarkan Indra, teman-teman yang lain pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, di sini Indra masih demam tinggi, belum turun-turun juga. Lalu sama orang tuanya Indra pun dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari, demamnya Indra masih aja tinggi, belum sembuh juga. Lalu datanglah Tanto ini main ke rumah Indra. Melihat kondisi Indra yang demam gak sembuh-sembuh, ngomonglah Tanto ini ke orang tuanya Indra tentang apa yang dilakukan Indra di Gunung Ciremai itu. Setelah mendengar cerita Tanto ini, marahlah kedua orang tuanya Indra ini. Kenapa nggak ngomong dari kemarin kalau Indra udah ngambil rokok dari sesajen itu? Lalu orang tuanya Indra pun datanglah ke seorang ustadz di situ. Kemudian ustadz itu pun langsung ngomong di situ, kalau begitu sudah pasti kalau Indra ini ketempelan makhluk halus penghuni dari gunung itu. Lalu ustadz ini pun menyarankan agar disediakan daun kelor, kain putih, rokok cerutu sama rokok gudang garam merah 2 batang. Ketika Indra sedang diobati oleh ustadz itu, Indra pun teriak-teriak dan ngomong di sini, balikin itu milik saya. Dan Indra kesurupan dari Isya sampai jam 12 malam. Tenaganya kuat banget di situ. Sekitar setengah 1 malam barulah Indra ini lemes dan tidur dia di situ. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Indra pun kembali normal lagi dan panasnya hilang seketika. Baik sahabat misteri, itu tadi kisah pendakian yang dialami oleh Tanto bersama teman-temannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dari pengalaman Kang Tanto ini agar tidak mengambil sesuatu apapun yang bukan milik kita. Kalau kalian suka dengan kisah Kang Tanto ini, silakan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Kang Tanto ini, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah pendaki lainnya di video berikutnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.